Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mazhab pragmatisme dalam mata kuliah filsafat hukum. Saya Muhammad Faisal Ansori akan menjelaskan bahwasanya pragmatisme adalah salah satu aliran modern dalam filsafat hukum yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum kontemporer. Apa sih yang dimaksud dengan pragmatisme? Jadi pragmatisme adalah aliran yang memandang kebenaran dan nilai suatu konsep hukum berdasarkan manfaat praktis serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan nyata. Hukum bukan sekedar norma abstrak, tetapi harus menyelesaikan masalah nyata masyarakat. Yang ketiga ada latar belakang lahirnya pragmatisme. Pragmatisme berkembang pada akhir abad ke-19, di mana muncul di Amerika Serikat. Dari latar belakang sendiri yaitu reaksi terhadap aliran hukum yang terlalu teoritis seperti legal positivism, analytical jurisprudence, natural law yang dianggap terlalu ideal. Para pemikir pragmatis menilai bahwa masalah sosial tidak bisa diselesaikan oleh teori semata. Hukum harus dirumuskan berdasarkan pengalaman, kebutuhan masyarakat, dan uji konsekuensi. Yang keempat ada tokoh-tokoh utama dalam mazhab pragmatisme. Yang pertama ada Charles Sanders Peirce, yaitu perumus pragmatis Maxim. Yang kedua ada William James yang menekankan kebenaran sebagai sesuatu yang berfungsi. Yang ketiga ada John Dewey, di mana dia membangun teori hukum sebagai proses sosial yang dinamis. Terakhir ada inti gagasan dari pragmatisme, di mana inti gagasan dari mazhab pragmatisme yang pertama ada kebenaran, yang artinya apa yang membawa hasil nyata dinamakan kebenaran. Yang kedua ada hukum harus fleksibel, dan yang ketiga penilaian hukum berbasis akibat konsekuensi. Dan yang terakhir adalah hukum itu sendiri sebagai alat pemecah masalah atau instrumentalisme. Selanjutnya materi akan disambung oleh rekan saya. Selanjutnya saya Fani Fadila Suryatama akan melanjutkan materi tentang pemikiran dan kontribusi tokoh-tokoh pragmatisme. Yang pertama Charles Sanders Peirce. Peirce mengemukakan paradigma Maxim, sebuah konsep dianggap bermakna bila dapat diamati melalui konsekuensi praktisnya. Dalam konteks hukum, yang pertama, suatu aturan dianggap tetap jika berdampak nyata. Yang kedua, fokus pada efektivitas hukum, bukan keindahan teori. Selanjutnya, kedua, William James. William James mengembangkan gagasan kebenaran yang bekerja. Prinsip dasarnya, hukum benar apabila hukum tersebut berfungsi menghasilkan ketertiban, keadilan, dan manfaat. Kontribusinya adalah yang pertama, mendorong penafsiran hukum yang lebih adaptif. Yang kedua, mengutamakan hasil yang memudahkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ketiga, John Dewey. Tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan hukum modern. Konsep utama Dewey, hukum sebagai proses sosial yang dinamis. Yang pertama, hukum sama dengan proses evolusi. Yang kedua, harus menyesuaikan perubahan masyarakat. Yang ketiga, menolak hukum sebagai sesuatu yang tepat. Yang keempat, mengusulkan metode eksperimen dan pembentukan hukum. Selanjutnya, kontribusi pragmatisme terhadap filsafat hukum. Yang pertama, melahirkan pendekatan socio-legal studies. Yang kedua, mendorong analisis hukum berbasis data sosial. Yang ketiga, mempengaruhi legal, realis, dan law and economic. Yang keempat, digunakan dalam penyusunan kebijakan publik modern. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menyambung dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igil Nurdianto. Saya akan membahas mengenai ciri-ciri mazhab pragmatisme dan contoh penerapannya. Yang pertama adalah mengenai ciri-ciri utama pragmatisme dalam hukum. Yang pertama adalah instrumen, yaitu hukum sebagai alat sosial. Hukum sendiri adalah alat mencapai tujuan sosial, bukan dogmatik kaku. Yang kedua adalah konsekuensi, yaitu penilaian berdasarkan akibat putusan atau aturan dinilai berdasarkan manfaat dan dihasilkan. Yang ketiga adalah fleksibilitas interpretasi. Pragmatisme memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan penafsiran hukum demi keadilan dan kemanfaatan. Kemudian yang keempat yaitu pengalaman sebagai sumber kebenaran, pengetahuan
hukum berasal dari pengalaman sosial masyarakat. Yang kelima adalah anti-abstraksionisme, yaitu menolak konsep hukum yang jauh dari realistis dan masalah nyata. Kemudian mengenai contoh dalam praktek hukum. Yang pertama adalah restoratif justice, yakni penyelesaian konflik berbasis pemulihan, bukan sekedar penghukuman, tetapi juga pendekatan pragmatis yang fokus pada solusi. Kemudian yang kedua yaitu judicial aktif. Hakim membuat putusan progresif menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, legal policy atau analisis kebijakan, yang mana pembentukan UU berdasarkan data empiris dan dampak sosial. Kemudian yang keempat yaitu mengenai hukum administrasi negara, yang mana pemerintah membuat regulasi yang berubah sesuai kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya mengenai contoh kasus, yaitu mengenai pengadilan penggunaan restoratif justice pada kasus pencurian ringan karena dampaknya lebih menguntungkan bagi masyarakat. Kemudian Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek sosial dan dampak ekonomi dalam membuat putusan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung lagi oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Septia Yonika. Di sini akan menjelaskan kelebihan madhab pragmatisme. Yang pertama adalah adaptif terhadap perubahan sosial. Yang kedua, memudahkan pemecahan masalah konkret. Yang ketiga, mendorong inovasi hukum. Yang keempat, relevan untuk negara berkembang yang penuh dinamika. Yang kelima, menghasilkan kebijaksanaan hukum yang efektif karena berbasis data. Yang kedua, kekurangan madhab pragmatisme. Yang pertama yaitu berpotensi mengabaikan prinsip hukum fundamental. Yang kedua, terlalu menekankan manfaat sehingga bisa menimbulkan inkonsistensi. Yang ketiga, rentan disalahgunakan oleh kekuasaan jika data dan analisis tidak objektif. Yang keempat, mengutamakan hasil data, mengorbankan kepastian hukum. Ketiga, kritik terhadap pragmatisme. Yang pertama, kurang memberikan fondasi normatif yang kuat. Yang kedua, fokus pada hasil membuat hukum rentan berubah-ubah. Ketiga, mengurangi sifat universal hukum karena terkait konteks sosial tertentu. Yang keempat, dianggap terlalu berlebihan dalam beberapa aspek. Kesimpulan utamanya adalah pragmatisme adalah aliran filsafat hukum yang memandang hukum sebagai alat pemecahan masalah sosial. Hukum dinilai benar jika memberikan manfaat nyata, meskipun adaptif dan sangat relevan. Pragmatisme perlu diperlukan dengan prinsip dasar hukum agar stabilitas hukum tetap terjaga. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.